Pemirsa, 309.000 kendaraan kembali ke Jabodetabek dalam periode Nataru 2024, sementara volume kendaraan menuju tol Trans Jawa terpantau normal, berkisar 4.000 kendaraan per jamnya sehingga rekayasa arus lalu lintas masih belum diberlakukan. Pantauan arus lalu lintas pada periode Natal dan Tahun Baru 2024-2025 di gerbang tol Cikampek Utama terpantau ramai lancar dari kedua arah. PT Jasa Marga mencatat 309.000 kendaraan yang kembali ke Jabodetabek, meningkat 14,3% dibandingkan volume lalu lintas normal 270.000 kendaraan. Sementara dari arah sebaliknya yang menuju Trans Jawa terpantau perharinya lebih dari 42.000 kendaraan melintas, naik dibandingkan volume normal di angka 32.000. Ya, puncak arus balik gelombang pertama pada masa libur Natal dan Tahun Baru diperkirakan terjadi pada hari ini. Yang menarik, hal ini diprediksi berbarengan dengan puncak arus mudik menuju libur pergantian tahun 2025. Dan untuk mengetahui kondisi di lapangan dan antisipasi lonjakan di dua momen yang berdekatan ini sudah bersama kami Dirgakum Korlantas Polri, Brigjen Polisi Raden Slamet Santoso. Selamat sore. Pak Raden. Selamat sore, Mas Heru. Iya, Pak Raden, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Saya tahu Anda dan jajaran sedang bertugas dan tentunya ini momen yang luar biasa. Kalau tadi disebutkan Pak bahwa hari ini merupakan puncak dari ada arus balik dan arus mudik. Apakah benar seperti itu di lapangan? Pak Raden, silakan. Ya, dari hasil pemantauan kami di lapangan bahwa hari ini adalah prediksi arus balik dan arus mudik. Oke. Sehingga ada dua pola yang sama. Maka dari tadi siang untuk di jalur puncak menuju ke Jakarta itu sudah kita berlakukan one way. Sampai sekarang masih berlangsung. Kemudian dari arah Cipularang, tadi dari hasil penghitungan di kilometer 100B, itu sudah menunjukkan 7.200 kendaraan. 2.700, mohon maaf, 2.700 kendaraan selama 3 jam berturut-turut. Maka untuk menghindari kepadatan di kilometer 52 rest area, maka akan kita berlakukan kontraflow satu lajur dari kilometer 55 ke 47. Ini harapannya biar masyarakat yang kembali ke Jakarta bisa lebih aman dan lancar. Demikian juga yang kita monitor ke arah Jawa. Oke. Begitu, Mas. Baik, berarti kalau disebutkan tadi Pak, puncak untuk hari ini atau memang nanti disebutkan juga tanggal 31 juga puncak untuk tahun baru ya Pak? Atau seperti apa prediksinya Pak? Iya, jadi memang pola pengamanan arus lalu lintas akhir ini itu berbeda dengan tahun lalu. Di mana tahun ini itu nggak ada puncak, tapi gelombang. Baik. Gelombang mudik itu ada di tanggal 21, 24, 28, dan 31. Itu yang kita antisipasi. Demikian juga dengan arus baliknya. Nanti arus balik ada yang hari ini, ada yang tanggal 1 dan 2. Oke. Baik, tadi gelombang tadi ya Pak yang di tanggal-tanggal yang Anda sebutkan tadi yang akan kita antisipasi. Nah, kalau bicara mengenai pengamanan sendiri Pak di lapangan terkait angka kecelakaan, bagaimana laporan selama operasi Nataru ini Pak? Dari 8 hari operasi, untuk kecelakaan lalu lintas dibandingkan periode yang sama dibanding tahun lalu, itu memang terjadi penurunan hampir sekitar 3%. Jumlah kejadian ya. Sedangkan untuk fatalitas korban terjadi peningkatan. Ini yang terus kita antisipasi untuk mudik dan balik ini supaya lebih minimal lagi untuk kejadian kecelakaan. Baik, baik Pak.
Sebelum kita lanjutkan Pak, kita mencoba melihat dulu bagaimana sebenarnya menuju hari perayaan pergantian tahun lalu lintas di kawasan Simpang Gadok arah Puncak ini kembali diberlakukan sistem ganjil genap sejak pagi dan volume kendaraan yang melintas menuju arah Puncak Bogor telah mencapai 7.000 kendaraan. Kawasan Puncak Bogor masih menjadi primadona wisata masyarakat dan sekitarnya untuk menikmati libur panjang tahun baru. Kemacetan cukup terlihat di kawasan Simpang Gadok ke arah Puncak dengan volume kendaraan pagi ini mencapai 7.000 kendaraan. Rekayasa lalu lintas ganjil genap diberlakukan mulai pukul 7 pagi. Kendaraan berplat nomor genap diarahkan untuk putar balik dan harus melewati jalur alternatif untuk mengurai kepadatan antrian kendaraan di jalur utama. Sementara sistem one way belum diberlakukan dan akan diterapkan secara situasional melihat jumlah kendaraan yang melintas. Mengingat animo masyarakat untuk berlibur semakin tinggi pasca hari Natal menuju Tahun Baru, puncak kemacetan diprediksi akan terjadi pada 31 Desember menuju Tahun Baru. Baik, Pak Slamet, kita lanjutkan Pak sedikit Pak. Ya. Tadi Anda menyebutkan bahwa sebenarnya kalau kecelakaan agak menurun walaupun tadi korbannya juga cukup banyak. Nah kalau secara keseluruhan Pak, evaluasi yang dilakukan selama 8 hari ini, tadi kalau kita bicara kecelakaan, ada hal lain mungkin yang bisa disampaikan Pak Slamet? Ya, jadi kalau kita evaluasi dari seluruh kejadian kecelakaan, itu rata-rata itu terjadi di jalan yang lurus. Cuaca bagus, kondisi kendaraan juga bagus. Nah, ini rata-rata adalah faktor kelelahan dari para pengemudi itu sendiri. Oleh karena itu, kami menghimbau supaya orang yang akan berlibur maupun yang mudik maupun balik nantinya, sekali lagi cek kendaraan, cek kesehatan, dan segera istirahat apabila lelah. Di 2.500 pospam dan posyan yang telah digelar oleh Polri serta rest area yang ada. Serta tentunya monitor perkembangan situasi lewat media, baik itu media televisi, media elektronik, dan sosial media. Termasuk media dari BMKG dan dari NTMC Polri serta di Humas Polri. Harapan itu. Oke. Baik, Pak Slamet tadi bahwa faktor kelelahan jadi penyebab banyak kecelakaan ya Pak. Ya ini jadi concern kita bagaimana tadi ada 2.500 pos yang bisa dimanfaatkan untuk mereka tadi mengecek kesehatan dan juga istirahat sebentar ya Pak ya di rest area terdekat. Satu mungkin Pak, kalau kita bicara mengenai gelombang-gelombang tadi yang Anda menyebutkan 31 lalu nanti akan ada gelombang balik. Apa yang harus diantisipasi pemudik dan juga pebalik, karena mungkin ada jam-jam tertentu yang memang kita tahu Pak kadang pagi padat lalu malam jelang padat, harus ada concern seperti apa Pak untuk mereka yang akan kembali ke kota tujuannya? Ya, untuk sore hari ini adalah yang dari wilayah timur dan wilayah Bandung setelah selesai libur itu akan kembali ke Jakarta. Kenapa? Karena besok pagi masih ada masyarakat yang bekerja sampai dengan hari Selasa. Untuk yang balik sendiri kita masih ada, dari penghitungan kita masih ada sekitar hampir 40.000 kendaraan lah yang masih tersisa, baik itu dari arah timur maupun dari arah barat, dalam hal ini Sumatera. Nah, itu yang kita antisipasi. Untuk para yang akan arus balik nanti tanggal 1, tanggal 2, betul-betul monitor cuaca di penyeberangan maupun di sepanjang jalan yang ada. Itu yang kita monitor terus, kita antisipasi. Mudah-mudahan bisa berjalan aman, lancar, dan tentunya bahagia, Mas. Baik. Pak Slamet, tentunya ya setelah pulang perjalanan ada bahagianya itu yang harus dibawa nanti untuk memulai lagi rutinitas khususnya yang di Jakarta. Betul. Terima kasih Pak Slamet atas
waktunya, sehat-sehat untuk semua jajaran dan juga saudara-saudara yang di belakang juga terima kasih sudah mengawal kami semua. Terima kasih banyak, Pak. Memasuki libur panjang Natal dan Tahun Baru, stasiun Pasar Senen ramai penumpang. Tercatat 22.000 lebih calon penumpang akan diberangkatkan ke sejumlah kota favorit di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Keramaian mulai terjadi di stasiun Pasar Senen Jakarta oleh calon penumpang yang hendak berlibur dengan menggunakan moda transportasi kereta api jarak jauh. Meski tak seramai kemarin, namun diprediksi untuk hari ini jumlah calon penumpang mencapai 22.283 orang dan masih akan terus bertambah. Para penumpang sengaja memilih berlibur menggunakan kereta api untuk efisiensi waktu dan harga yang terjangkau. Di momen libur Natal dan Tahun Baru kali ini, sejumlah kota menjadi pilihan favorit masyarakat untuk berlibur seperti Yogyakarta, Malang, Lempuyangan, Surabaya, Purwokerto, dan Semarang. Untuk sementara ini, karena masa angkutan Nataru masih berjalan, jika disandingkan dengan tahun kemarin, harapannya kita naik. Ya, namun demikian hari ini dari masa angkutan Nataru dari tanggal 19 sampai dengan saat ini memang ada sedikit penurunan. Tapi demikian kami juga akan selalu mengevaluasi apa saja variabel yang menyebabkan adanya penurunan agar ke depan kami juga akan lebih terselektif lagi dalam melakukan strategi-strategi pelayanan dan tujuannya dari Jakarta mau ke Surabaya. Iya. Kebetulan pulang kampung sih, mudik ke Surabaya. Jadi berarti dalam merayakan momen libur Natal dan Tahun Baru seperti apa? Iya, merayakan momen Tahun Baru di Surabaya. Jadi memang sudah sering pakai kereta api atau baru pertama kali? Kebetulan emang paling sering naik kereta api kalau ke Surabaya. Alasannya kenapa Kak lebih milih naik kereta api dibanding transportasi? Karena paling nyaman, terus juga lebih efisien dan murah juga. Jadi makanya. Ya, bagaimana lonjakan penumpang di stasiun Pasar Senen? Sudah bersama kami rekan Nata Arman di sana. Nata, bagaimana dengan kepadatan calon penumpang yang masih terjadi kabarnya sore ini di stasiun Pasar Senen? Silakan. Baik, selamat sore Juno dan juga pemirsa. Beginilah suasana di stasiun Pasar Senen Jakarta yang mana pada sore hari ini masih banyak sekali calon penumpang yang baru saja tiba yang akan diberangkatkan menuju ke berbagai stasiun tujuan yang berada di kawasan Jawa Barat, Jawa Tengah, sampai dengan Jawa Timur. Adapun untuk data yang kami peroleh pada hari ini sendiri untuk keberangkatan tercatat lebih dari 32.000 keberangkatan. Namun untuk yang tiba ini berbanding terbalik alias lebih besar yang tiba dari berbagai daerah menuju ke DOP 1 Jakarta atau wilayah Pasar Senen, kemudian Gambir dan juga beberapa stasiun Bekasi, Cikarang dan juga beberapa stasiun lainnya. Dan saya pun akan mengajak Anda untuk mengeksplor di stasiun Pasar Senen pada sore hari ini. Tampak untuk antrian sendiri di sini sudah mulai masih membludak karena memang ini merupakan masih menjadi momentum banyaknya masyarakat yang baru ingin melakukan perjalanan untuk mengejar malam pergantian tahun baru, terutama di H-3 pergantian tahun baru. Kemudian dapat saya saksikan juga pemirsa bahwa di sini juga terlihat ada antrian-antrian dan juga ada porter yang membantu untuk proses mereka membawa barang-barang. Dan saya pun akan bertanya tentunya dengan salah satu calon penumpang yang ada di sebelah sisi kanan saya. Halo, namanya siapa Ibu? Ibu namanya siapa Bu? Ibu Sari. Oke. Ibu mau kemana Ibu? Ini ngantar anak. Ngantar anak yang berangkat anaknya? Iya. Oh, oke. Masih aja berarti saya tanya ya. Oke, Mas. Mau kemana Mas? Mau ke Jogja, Mas. Oke, ini kira-kira keberangkatan jam berapa? Jam 5. Oke, kenapa sih memilih transportasi kereta api jarak jauh? Yang pasti waktu lebih cepat gitu. Karena kalau dibanding transportasi yang lain kayak bis atau kendaraan pribadi ya lebih cepat kereta sih. Oke, lebih efisien lah ya. Nah, untuk harga tiket nih, ini kan H-3 tahun baru nih. Ya. Udah gitu tanggal merah ya jauh lebih tinggi. Tapi nggak terlalu tinggi banget. Lumayan lah. Hampir ya segitu deh. Dicek baik. sendiri aja. Oke, baik. Terima kasih banyak atas informasi dan waktunya. Pemirsa, itu tadi perbincangan saya dengan salah satu pengunjung atau maksud kami salah satu calon penumpang yang akan berangkat pada nanti sore. Kemudian juga banyaknya masyarakat juga yang memilih untuk berangkat sekarang untuk mengejar momen terkait dengan pergantian tahun baru. Namun untuk saat ini juga ada yang menarik bahwa pada
data yang kami peroleh ini untuk periode tanggal 29 sampai dengan tanggal 5 Januari masih tersedia tiket sebanyak 220.000 lebih. Artinya masih ada ketersediaan 30% tiket yang masih bisa diakses Anda beli ketika ingin Anda melakukan perjalanan menuju ke berbagai stasiun tujuan di Jawa Tengah, Jawa Timur dengan menggunakan kereta api jarak jauh. Dan dihimbau juga pada seluruh calon penumpang yang ingin melakukan perjalanan dihimbau untuk minimal 2 atau 3 jam sebelumnya, karena bisa Anda saksikan apabila Anda terlalu mepet jalannya atau tiba di stasiun Pasar Senen terlalu mepet atau setengah jam, tentunya dikhawatirkan akan ketinggalan kereta, karena di sini banyak sekali tumpukan-tumpukan dan juga kepadatan-kepadatan yang tentunya harus membutuh waktu yang cukup lama untuk mengantri bisa masuk, baik itu check-in maupun boarding atau masuk ke stasiun, maksud kami masuk ke dalam kereta. Dan sementara saya kembalikan pada Anda di studio. Juno. Baik Nata, jadi tadi harus datang lebih awal pemirsa 1 atau 2 jam sebelum jam keberangkatan karena memang puncak-puncak arus mudik dan balik ini sangat ramai dan tadi kepadatan memang diperkirakan per hari ini sampai nanti pergantian tahun. Terima kasih Nata dan selamat bertugas kembali. Sementara itu 309.000 kendaraan kembali ke Jabodetabek dalam periode Nataru 2024. Volume kendaraan menuju tol Trans Jawa terpantau normal berkisar 4.000 kendaraan per jamnya sehingga rekayasa arus lalu lintas masih belum diberlakukan. Pantauan arus lalu lintas pada periode Natal dan Tahun Baru 2024-2025 di gerbang tol Cikampek Utama terpantau ramai lancar dari kedua arah. PT Jasa Marga mencatat 309.000 kendaraan yang kembali ke Jabodetabek meningkat 14,3% dibandingkan volume lalu lintas normal 270.000 kendaraan. Sementara dari arah sebaliknya yakni menuju Trans Jawa terpantau perharinya lebih dari 42.000 kendaraan melintas, naik dibandingkan volume lalu lintas normal di angka 32.000. Menuju perayaan pergantian tahun, lalu lintas di kawasan Simpang Gadok arah Puncak Bogor kembali diberlakukan sistem ganjil genap. Sejak pagi, volume kendaraan yang melintas menuju arah Puncak Bogor telah mencapai 7.000 kendaraan. Kawasan Puncak Bogor masih menjadi primadona wisata masyarakat Jakarta dan sekitarnya untuk menikmati libur panjang tahun baru. Kemacetan cukup terlihat di kawasan Simpang Gadok ke arah Puncak dengan volume kendaraan pagi ini mencapai 7.000 kendaraan. Rekayasa lalu lintas ganjil genap diberlakukan mulai pukul 7 pagi. Kendaraan berplat nomor genap diarahkan untuk putar balik dan harus melewati jalur alternatif untuk mengurai kepadatan antrian kendaraan di jalur utama. Sementara sistem one way belum diberlakukan dan akan diterapkan secara situasional melihat jumlah kendaraan yang melintas. Mengingat animo masyarakat untuk berlibur semakin tinggi pasca hari Natal menuju Tahun Baru, puncak kemacetan diprediksi terjadi pada tanggal 31 Desember menuju Tahun Baru. Ya pemirsa, dan untuk mengetahui kondisi arus lalu lintas di Simpang Gadok, Jalan Raya Puncak, Kabupaten Bogor dan gerbang tol Cikarang Utama, kita simak laporan Jen Cahyani di Simpang Gadok dan juga Dilami Aulia di gerbang tol Cikarang Utama. Kita ke Jane terlebih dahulu. Jane, silakan dengan laporan Anda. Ya, baik Juno dan juga pemirsa. Tadi kami sempat memantau sejak pagi di area Simpang Gadok. Memang tidak ada kemacetan atau kepadatan yang signifikan atau yang berarti. Namun pada pagi tadi sempat dilakukan rekayasa lalu lintas, yakni dengan sistem ganjil genap pada sekitar pukul 7 pagi sampai pukul 9 pagi. Di mana kendaraan berplat nomor ganjil akan diperbolehkan untuk melintas, sedangkan untuk kendaraan berplat nomor genap akan diarahkan untuk putar balik. Sementara itu setelah pemberlakuan sistem ganjil genap, kemudian lalu lintas kembali normal di kedua jalur, baik dari arah Jakarta menuju ke arah Puncak maupun dari Puncak menuju ke arah Jakarta. Dan hingga saat ini lalu lintas masih normal, yakni ramai lancar. Dan di tempat saat ini kami melaporkan juga kami pantau di tol Ciawi menuju ke Puncak dan juga Sukabumi, ini juga ramai lancar, tidak ada kemacetan, tidak ada antrian kendaraan. Dan nantinya dari pihak kepolisian menyampaikan bahwa jika nantinya terdapat kepadatan atau
mengularnya antrian kendaraan yang melintas, maka akan langsung diberlakukan rekayasa lalu lintas, baik itu sistem ganjil genap maupun juga sistem one way atau satu arah. Sementara itu untuk volume kendaraan yang melintas dari arah Jakarta menuju ke arah puncak, baik di Simpang Gadok maupun di jalur Ciawi sendiri, kami sudah mengakses informasi terakhir, yakni sudah ada 13.000 kendaraan yang melintas menuju ke arah puncak, dan nampaknya terjadi penurunan dari hari kemarin, di mana hari kemarin data yang didapatkan yakni pada satu hari penuh ada 39.000 kendaraan yang melintas, dan pada hari ini terhitung masih 13.000 kendaraan. Dan nanti akan kita lihat pada malam hari untuk update datanya apakah akan ada kenaikan ataupun penurunan kendaraan. Namun diprediksi puncaknya akan terjadi pada tanggal 31 Desember menuju ke malam pergantian tahun nanti. Tentu saja nanti akan kita pantau di beberapa ruas jalan tersebut menuju ke arah puncak Bogor. Juno. Baik, Jen, tadi Anda sebutkan bahwa memang hari ini sempat ada ganjil genap, lalu setelah itu lalu lintas lancar dan normal hingga sore hari ini, dan puncaknya nanti per 31 Desember diprediksi. Selanjutnya kita dari Jen, kita menuju Dilami Aulia di gerbang tol Cikarang Utama. Dilami, silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat sore Juno dan juga pemirsa. Pantauan arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama atau Cikatama terpantau ramai lancar dari kedua sisi, baik dari Jakarta menuju Transjawa dan juga sebaliknya. Tapi jika dibandingkan dengan periode tadi pagi, untuk volumenya ini cukup meningkat, Juno. Kalau tadi pagi kiranya ada 4.000 kendaraan per jamnya yang melintas, kini di sore hari ada 4.500 kendaraan yang melintas. Ini bisa kita artikan bahwa semakin malam jumlah volume kendaraan akan semakin meningkat, mengingat H-2 menuju tahun baru 2025. Kemudian dari arah sebaliknya, Juno, dari Transjawa masuk ke Jabodetabek, ini ada kiranya 467.000 kendaraan. Tentu angka ini meningkat dibandingkan periode normalnya yang hanya mencapai 413.000 kendaraan, meningkat sekitar 12,9%, Juno. Nah, kalau untuk rekayasa lalu lintas, kami pantau di sini memang belum diberlakukan rekayasa lalu lintas seperti kontraflow, ganjil genap hingga one way, dikarenakan volume lalu lintas masih normal di angka 4.000 hingga 5.000 volume kendaraan per jamnya. Sementara itu dari pihak PT Jasa Marga sendiri ini memberlakukan diskon 10% untuk keberangkatan dari gerbang tol Kalikangkung hingga ke gerbang tol Cikatama pada tanggal 28 Desember hingga hari ini 29 Desember 2024. Dan Juna juga pemirsa, kalau misalnya dari PT Jasa Marga sendiri ini mencatat bahwa hari ini akan menjadi puncak arus balik Natal 2024, sehingga memang dihimbau kepada masyarakat untuk menghindari jam-jam favorit atau jam waktu puncak, yakni di pagi dan juga malam hari. Dan untuk pemirsa yang ingin berpergian, karena kalau misalnya dipantau pada sore hari ini cuacanya cukup mendung sehingga jalanan tentunya licin. Ini harus berhati-hati di jalan, kemudian juga selalu mengisi saldo e-tol. Dan apabila ada lelah, hendaklah beristirahat di rest area yang telah disediakan, yakni ada di kilometer 57 dan juga ada di kilometer 62. Juno. Baik, Dilami. Tadi untuk saat ini ramai lancar, tapi jam-jam favorit seperti pagi dan jelang malam itu adalah jam-jam yang nantinya akan ramai. Jadi ini juga harus pertimbangan untuk para pemudik. Terima kasih Dilami atas laporan Anda, dan sebelumnya juga ada Jen Cahyani. Selamat bertugas kembali. Ya, kita masih bicara mengenai Nataru, pemirsa. Jelang pergantian tahun, Bandara Internasional Soekarno-Hatta dipadati oleh para penumpang. Pada Sabtu malam, diprediksi sebanyak 150.000 orang akan berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta pada libur Natal dan Tahun Baru kali ini. Jelang pergantian tahun baru, para penumpang membadati Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu malam. Diprediksi pergerakan penumpang mencapai 150.000 orang atau naik 5% dibanding hari biasa dengan jumlah 1.045 penerbangan. Adapun rute favorit untuk domestik yaitu Denpasar, Medan, Makassar, Balikpapan, dan Surabaya. Sementara untuk rute internasional yakni Malaysia, Singapura, dan Jeddah. Kebijakan potongan harga 10% untuk rute domestik dari pemerintah pun disambut sukacita oleh sejumlah penumpang karena dapat membantu meringankan masyarakat dalam menggunakan transportasi udara. Nggak ada sih, liburan aja. Emang udah
jatah tiap tahunnya pulang ke Indo buat keluarga. Ya pengen aja pulang gitu kan, dapat tiket yang pas ya udah pulang. Penumpang diimbau untuk datang 2 jam lebih awal guna menghindari terjadinya keterlambatan. Penumpang juga harus berhati-hati untuk selalu memastikan membeli tiket di aplikasi resmi maskapai yang sudah terverifikasi keabsahannya. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Cuaca buruk berdampak pada penerbangan di Bandara Internasional Ngurah Rai Bali. Sebanyak 7 penerbangan harus dialihkan ke bandara lain dan 14 penerbangan mengalami keterlambatan atau delay. Akibat intensitas hujan yang tinggi pada Sabtu kemarin membuat penerbangan di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali terganggu. 7 penerbangan menuju Bali harus dialihkan mendarat ke bandara lain dengan rincian 5 penerbangan domestik dan 2 penerbangan internasional. Adapun 5 penerbangan domestik yang dialihkan meliputi 2 penerbangan dialihkan ke Surabaya, 3 penerbangan dialihkan ke Lombok. Sementara itu 2 penerbangan internasional yang dialihkan adalah Malindo Air rute Melbourne Bali dialihkan ke Surabaya dan Air Asia rute Perth Bali dialihkan ke Lombok. Liburan Natal dan Tahun Baru menjadi momen spesial bagi masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga. Kebun Binatang Ragunan menjadi salah satu destinasi favorit warga untuk berlibur. Sejak pagi tadi, ribuan pengunjung sudah memadati Taman Marga Satwa Ragunan untuk menikmati suasana sejuk, melihat satwa dan mengikuti beragam edukasi yang disiapkan pihak pengelola. Salah satu program yang menarik perhatian adalah edukasi satwa seperti Keeper Talk dan Animal Feeding. Program ini memberikan pengalaman langsung kepada pengunjung untuk belajar lebih dekat tentang satwa, termasuk menyaksikan pemberian makan pelikan. Untuk mengatasi lonjakan pengunjung, Ragunan telah menyiapkan fasilitas parkir yang memadai dengan kapasitas lebih dari 5.500 mobil dan 15.000 motor. Hingga saat ini Ragunan mencatat jumlah pengunjung tertinggi mencapai 45.000 orang dengan prediksi puncak kunjungan terjadi pada tahun baru. Dan untuk memberikan kenyamanan, Ragunan bahkan membuka operasional lebih awal, mulai pukul 6 pagi. Dengan suasana yang nyaman dan program edukasi menarik, Ragunan terus menjadi pilihan utama bagi masyarakat yang ingin menghabiskan liburan bersama keluarga. Ya, kita sudah prepare beberapa atraksi ya. Ada 2 atraksi penting yang kita sampaikan ke pengunjung, yaitu pertama Keeper Talk dan yang kedua Feeding Time. Keeper Talk itu adalah edukasi yang dilakukan oleh perawat satwa kepada para pengunjung di saat-saat jam feeding time atau pemberian makan satwa. Nah, untuk hari ini kebetulan ada pemberian makan untuk gorila nanti di pukul 10.30. Nah, kebetulan sebentar lagi nanti akan ada atraksi tersebut. Nanti boleh disaksikan oleh para pengunjung. Variasi sih ya. Tertinggi kemarin tercatat ada 43.000 pengunjung ya. Iya. Dan beda tipis dengan tanggal 25 ya, tanggal 25 itu 42.000 sekian lah. Dan masih ada tahun baru tanggal 1. Kemungkinan di tahun baru ini menjadi puncak pengunjung tertinggi dalam. Sementara itu, Taman Impian Jaya Ancol masih menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk menghabiskan waktu bersama keluarga di momen libur akhir tahun. Area Pantai Ancol diramaikan ribuan pengunjung yang antusias bermain air hingga menggelar tikar sambil berpiknik. Masih dalam momen libur panjang Nataru, area Pantai Ancol nampak ramai pengunjung yang menghabiskan waktu bersama keluarga. Sebanyak 9.000 tiket telah terjual hingga Minggu pagi. Lokasi yang tak terlalu jauh dan banyak pilihan rekreasi jadi faktor mengapa Pantai Ancol masih jadi favorit. Pengunjung memilih area Ancol sebagai tempat wisata di momen libur sekolah. Meski matahari terik, pengunjung nampak antusias berlibur. Ada yang berenang, bermain pasir, atau sekedar jalan-jalan dan menyewa sepeda listrik. Di sekeliling pantai tampak para pengunjung menggelar tikar sembari berpiknik, berkumpul dan bersantap makan siang bersama keluarga. Selain itu, tiket yang terjangkau yakni Rp35.000 juga menjadi alasan mengapa pengunjung memilih Pantai Ancol untuk berlibur. Untuk melihat kondisi atau situasi terkini di kawasan Ancol, sudah ada rekan Syareza Zanski di sana. Syareza silakan dengan laporan Anda.
Ya baik Juno dan juga pemirsa, selamat sore. Melaporkan langsung dari Taman Impian Jaya Ancol, khususnya di Pantai Lagun. Tentunya ini mulai begitu padat oleh sejumlah wisatawan yang bahkan sudah datang sejak tadi pagi. Dan angkanya memang hingga saat ini mencapai puluhan ribu orang tentunya. Jika bisa dilihat di layar kaca, Juno dan juga pemirsa, para wisatawan ini menikmati waktu liburan mereka dengan cara bersantai ria, menggelar tikar hingga bersantap ria, dan juga bermain pasir hingga berenang tentunya. Dan tidak lupa juga dengan mengabadikan momen dengan bersuah foto bersama keluarga, di mana mayoritas daripada wisatawan ini datang dengan para keluarga mereka hingga para remaja tentunya, di mana untuk hari ini Pantai Ancol sendiri kedatangan sebanyak 38.000 para pengunjung untuk per hari ini, data sejak 2 siang tadi, di mana angka ini tentatif tentunya Juno dan juga pemirsa akan bertambah seiring dengan proses tiket penjualan yang masih berlangsung hingga saat ini, di mana pada esok hari pada tanggal 31 Desember hingga 1 Januari ini diprediksi akan mencapai puncaknya bagi para wisatawan untuk berlibur, khususnya untuk malam pergantian tahun baru, dan diprediksi mencapai 150.000 pengunjung di fase tersebut, sehingga lagi-lagi Taman Impian Jaya Ancol kembali menjadi destinasi favorit bagi para wisatawan lantaran harganya yang begitu murah, yakni Rp35.000 per tiket per orangnya. Dan tentunya ini menjadi favorit bagi para masyarakat karena aksesnya yang begitu mudah, sehingga lagi-lagi Taman Impian Jaya Ancol kerap digandrungi, baik itu di hari-hari besar seperti malam pergantian jelang malam pergantian tahun baru 2024-2025. Juno dan juga pemirsa, untuk menyambut adanya malam tahun baru, PT Taman Impian Jaya Ancol menyiapkan berbagai hiburan menarik, seperti nantinya akan menerbangkan 1.000 drone dan pesta kembang api pada malam pergantian tahun baru 2025, dan juga nantinya akan ada musical firework untuk membuat suasana malam tahun baru menjadi lebih meriah tentunya. Juno dan juga pemirsa, tidak hanya penampilan ribuan drone, nantinya akan ada panggung musik yang diisi oleh para musisi-musisi ternama seperti Ari Lasso, Jamrud, dan Kangen Band, dan ini akan terjadi pada pukul 9 malam waktu Indonesia Barat, dan puncaknya akan terjadi pada 12 malam waktu Indonesia Barat, tepatnya pada malam pergantian tahun baru. Tentunya kami masih menunggu apa saja keseruan dan juga kemeriahan yang disajikan oleh Taman Impian Jaya Ancol di Pantai Karnaval ataupun di Pantai Lagun tentunya. Juno dan juga pemirsa, perlu diingatkan kembali, hari ini wisatawan menembus hingga 38.000 orang, dan ini tentatif, angkanya masih bisa bertambah lagi seiring proses penjualan tiket masih berlangsung, namun dipastikan bahwasanya Taman Impian Jaya Ancol lagi-lagi menjadi destinasi favorit bagi para wisatawan, baik itu di kawasan Jakarta ataupun yang berasal dari luar kota Jakarta. Kembali ke Anda, Juno. Baik, Sareza, ada 38.000 untuk jumlah wisatawan yang berkunjung, dan kemungkinan akan terus bertambah karena memang tiket masih dijual. Baik, terima kasih Sareza atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, menyambut libur Natal dan Tahun Baru, selama sepekan pengunjung Monas bisa menikmati air mancur menari dan video mapping secara gratis. Acara ini berlangsung mulai pukul 19.30 hingga 21.00 waktu Indonesia Barat. Masih seputar libur Nataru 2024. Menyambut Natal dan Tahun Baru, Pemprov DKI menyajikan hiburan air mancur menari dan video mapping di Monumen Nasional atau Monas, Jakarta Pusat. Tadi malam, ratusan warga terlihat antusias menyaksikan hiburan ini. Sesekali warga bercak kagum melihat tarian air mancur mengikuti irama lagu lengkap dengan kombinasi warna yang atraktif. Air mancur berjoget dapat disaksikan di sisi barat Monas selama sepekan ke depan setiap pukul 19.30 hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Sedangkan untuk atraksi video mapping yang memuat kisah sejarah Jakarta bisa dilihat di sisi selatan Monas mulai pukul 20 hingga 21.30 waktu Indonesia bagian Barat. Selain untuk menyambut Natal dan Tahun Baru, hiburan murah meriah ini juga disajikan untuk menyongsong 5 Abad Jakarta dengan mengusung tema Jati Diri Nusantara, meretas megapolis global. Anda tertarik mau ke sana? Dari Jakarta, Galuh Pandu,
Mufirmansyah, iNews melaporkan. Kepadatan pengunjung juga terjadi di pusat perbelanjaan baju batik di Pasar Bringharjo, Yogyakarta. Ribuan pengunjung memadati di setiap los pedagang. Meski berdesak-desakan, antusias berburu ragam souvenir baju batik tetap tinggi. Sejumlah wisatawan mengaku sengaja membeli oleh-oleh baju batik di Pasar Bringharjo karena harganya terjangkau, yakni berkisar belasan hingga ratusan ribu rupiah. Diprediksi peningkatan kunjungan wisatawan di Pasar Bringharjo di Malioboro akan terus berlangsung hingga awal tahun baru 2025 mendatang. Menghabiskan waktu libur Natal menuju tahun baru 2025, kawasan wisata alam Gunung Tangkuban Perahu masih jadi tujuan favorit. Demi menikmati sejuknya udara pegunungan, wisatawan rela bermacet-macetan menuju lokasi wisata. Ribuan orang dari berbagai daerah sejak pagi sudah berdatangan di kawasan wisata Gunung Tangkuban Perahu. Gunung Tangkuban Perahu yang mempunyai ketinggian 2084 di atas permukaan laut jadi salah satu daerah tujuan wisata yang menarik di Jawa Barat. Lingkungan alam dan sumber mata air panas di kaki gunung dengan deretan kawah memanjang beserta legendanya menjadi daya tarik tersendiri. Pertama kali kesini pengen tahu. Dari mana? Saya dari Pemedahan Gede Bage. Oh, dari Bandung ya. Yang menarik apa nih Tangkuban Perahu? Ini kawahnya sama pemandangannya juga jalan-jalannya yang naik turun gitu. Selain jumlah kunjungan meningkat 30%, wisatawan juga diimbau untuk waspada terkait perubahan cuaca yang kerap datang tiba-tiba. Sudah antisipasi, apalagi sesuai dengan cuaca ya. Kalau kita lihat ramalan BMKG, cuaca ini kan cukup ekstrim sekali. Angin, hujan, kadang-kadang berbarengan. Tapi kalau kadang-kadang kalau memang dia angin doang, itu pun juga lumayan kencang juga. Tapi kita sudah bisa mengantisipasi, makanya kita banyak petugas untuk mengarahkan pengunjung-pengunjung itu seperti apa harusnya kalau sudah sampai. Eksotika taman wisata alam ini tak hanya menarik perhatian para wisatawan domestik maupun mancanegara. Namun, untuk bisa sampai ke lokasi ini, Anda harus rela terjebak kemacetan. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yuno Wahyu, iNews melaporkan. Menghabiskan libur Natal dan pergantian tahun, kami ajak Anda untuk menuju Tanjung Lesung, Pandeglang, Banten. Di objek wisata ini, pengunjung dapat menikmati keindahan alam sekaligus mencoba berbagai wahana permainan air. Seperti inilah keseruan yang bisa wisatawan rasakan di objek wisata Tanjung Lesung, Pandeglang, Banten. Di sini pengunjung bisa mencoba beragam permainan air seperti donat boat, jet ski, atau bermain kano. Kawasan pantai Tanjung Lesung dikenal dengan pantai yang bersih dan jernih dengan ombak yang tenang. Apalagi di kawasan wisata ini sudah dipasang breakwater atau pemecah gelombang laut hingga aman dari terjangan gelombang tinggi. Ini sih. Baru ini. Tapi berenang juga nggak? Ya, berenang. Menurut kalian ini pantai di Tanjung Lesung ini bagus nggak sih? Bagus banget. Jernih bersih ya? Iya. Selain menikmati permainan air yang seru dan memacu adrenalin, wisatawan juga bisa menikmati sunset dan sunrise yang indah. Bagi para wisatawan yang ingin menginap di malam pergantian tahun, pihak Tanjung Lesung juga menyediakan fasilitas kamar penginapan dengan harga terjangkau. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, 309.000 kendaraan kembali ke Jabodetabek dalam periode Nataru 2024, sementara volume kendaraan menuju tol Trans Jawa terpantau normal, berkisar 4.000 kendaraan per jamnya sehingga rekayasa arus lalu lintas masih belum diberlakukan. Pantauan arus lalu lintas pada periode Natal dan Tahun Baru 2024-2025 di gerbang tol Cikampek Utama terpantau ramai lancar dari kedua arah. TT Jasa Marga mencatat 309.000 kendaraan yang kembali ke Jabodetabek, meningkat 14,7%
3% dibandingkan volume lalu lintas normal 270.000 kendaraan. Sementara dari arah sebaliknya yang menuju Trans Jawa terpantau perharinya lebih dari 42.000 kendaraan melintas, naik dibandingkan volume normal di angka 32.000. Ya, puncak arus balik gelombang pertama pada masa libur Natal dan Tahun Baru diperkirakan terjadi pada hari ini. Yang menarik, hal ini diprediksi berbarengan dengan puncak arus mudik menuju libur pergantian tahun 2025. Dan untuk mengetahui kondisi di lapangan dan antisipasi lonjakan di dua momen yang berdekatan ini sudah bersama kami Dirgakum Korlantas Polri Brigjen Polisi Raden Slamet Santoso. Selamat sore. Pak Raden. Selamat sore, Mas Heru. Iya, Pak Raden, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Saya tahu Anda dan jajaran sedang bertugas dan tentunya ini momen yang luar biasa. Kalau tadi disebutkan Pak bahwa hari ini merupakan puncak dari ada arus balik dan arus mudik. Apakah benar seperti itu di lapangan? Pak Raden, silakan. Ya, dari hasil pemantauan kami di lapangan bahwa hari ini adalah prediksi arus balik dan arus mudik. Oke. Sehingga ada dua pola yang sama. Maka dari tadi siang untuk di jalur puncak menuju ke Jakarta itu sudah kita berlakukan one way. Sampai sekarang masih berlangsung. Kemudian dari arah Cipularang, tadi dari hasil penghitungan di kilometer 100B, itu sudah menunjukkan 7.200 kendaraan. 2.700, mohon maaf, 2.700 kendaraan selama 3 jam berturut-turut. Maka untuk menghindari kepadatan di kilometer 52 rest area, maka akan kita berlakukan kontraflow satu lajur dari kilometer 55 ke 47. Ini harapannya biar masyarakat yang kembali ke Jakarta bisa lebih aman dan lancar. Demikian juga yang kita monitor ke arah Jawa. Oke. Begitu Mas. Baik, berarti kalau disebutkan tadi Pak puncak untuk hari ini atau memang nanti disebutkan juga tanggal 31 juga puncak untuk tahun baru ya Pak? Atau seperti apa prediksinya Pak? Iya, jadi memang pola pengamanan arus lalu lintas akhir ini itu berbeda dengan tahun lalu. Di mana tahun ini itu nggak ada puncak, tapi gelombang. Baik. Gelombang mudik itu ada di tanggal 21, 24, 28, dan 31. Itu yang kita antisipasi. Demikian juga dengan arus baliknya. Nanti arus balik ada yang hari ini, ada yang tanggal 1 dan 2. Oke. Baik, tadi gelombang tadi ya Pak yang di tanggal-tanggal yang Anda sebutkan tadi yang akan kita antisipasi. Nah, kalau bicara mengenai pengamanan sendiri Pak di lapangan terkait angka kecelakaan, bagaimana laporan selama operasi Nataru ini Pak? Dari 8 hari operasi, untuk kecelakaan lalu lintas dibandingkan periode yang sama dibanding tahun lalu, itu memang terjadi penurunan hampir sekitar 3%. Jumlah kejadian ya. Sedangkan untuk fatalitas korban terjadi peningkatan. Ini yang terus kita antisipasi untuk mudik dan balik ini supaya lebih minimal lagi untuk kejadian kecelakaan. Baik, baik Pak. Sebelum kita lanjutkan Pak, kita mencoba melihat dulu bagaimana sebab menuju hari perayaan pergantian tahun lalu lintas di kawasan Simpang Gadok arah puncak ini kembali diberlakukan sistem ganjil genap sejak pagi dan volume kendaraan yang melintas menuju arah puncak Bogor telah mencapai 7.000 kendaraan. Kawasan puncak Bogor masih menjadi primadona wisata masyarakat dan sekitarnya untuk menikmati libur panjang tahun baru. Kemacetan cukup terlihat di kawasan Simpang Gadok ke arah puncak dengan volume kendaraan pagi ini mencapai 7.000 kendaraan.
Rekayasa lalu lintas ganjil genap diberlakukan mulai pukul 7 pagi. Kendaraan berplat nomor genap diarahkan untuk putar balik dan harus melewati jalur alternatif untuk mengurai kepadatan antrian kendaraan di jalur utama. Sementara sistem one way belum diberlakukan dan akan diterapkan secara situasional melihat jumlah kendaraan yang melintas. Mengingat animo masyarakat untuk berlibur semakin tinggi pasca hari Natal menuju Tahun Baru, puncak kemacetan diprediksi akan terjadi pada 31 Desember menuju Tahun Baru. Baik, Pak Slamet, kita lanjutkan Pak sedikit Pak. Tadi Anda menyebutkan bahwa sebenarnya kalau kecelakaan agak menurun walaupun tadi korbannya juga cukup banyak. Nah kalau secara keseluruhan Pak, evaluasi yang dilakukan selama 8 hari ini, tadi kalau kita bicara kecelakaan, ada hal lain mungkin yang bisa disampaikan Pak Slamet? Ya, jadi kalau kita evaluasi dari seluruh kejadian kecelakaan, itu rata-rata itu terjadi di jalan yang lurus. Cuaca bagus, kondisi kendaraan juga bagus. Nah, ini rata-rata adalah faktor kelelahan dari para pengemudi itu sendiri. Oleh karena itu, kami menghimbau supaya orang yang akan berlibur maupun yang mudik maupun balik nantinya, sekali lagi cek kendaraan, cek kesehatan, dan segera istirahat apabila lelah. Di 2.500 pospam dan posyan yang telah digelar oleh Polri serta rest area yang ada. Serta tentunya monitor perkembangan situasi lewat media, baik itu media televisi, media elektronik, dan sosial media. Termasuk media dari BMKG dan dari NTMC Polri serta di Humas Polri. Harapan itu. Oke. Baik, Pak Slamet, tadi bahwa faktor kelelahan jadi penyebab banyak kecelakaan ya Pak. Ya, ini jadi concern kita bagaimana tadi ada 2.500 pos yang bisa dimanfaatkan untuk mereka tadi mengecek kesehatan dan juga istirahat sebentar ya Pak ya di rest area terdekat. Satu mungkin Pak, kalau kita bicara mengenai gelombang-gelombang tadi yang Anda menyebutkan 31 lalu nanti akan ada gelombang balik. Apa yang harus diantisipasi pemudik dan juga pebalik, karena mungkin ada jam-jam tertentu yang memang kita tahu Pak, kadang pagi padat lalu malam jelang padat. Harus ada concern seperti apa Pak untuk mereka yang akan kembali ke kota tujuannya? Ya, untuk sore hari ini adalah yang dari wilayah timur dan wilayah Bandung setelah selesai libur itu akan kembali ke Jakarta. Kenapa? Karena besok pagi masih ada masyarakat yang bekerja sampai dengan hari Selasa. Untuk yang balik sendiri kita masih ada, dari penghitungan kita masih ada sekitar hampir 40.000 kendaraan lah yang masih tersisa, baik itu dari arah timur maupun dari arah barat, dalam hal ini Sumatera. Nah, itu yang kita antisipasi. Untuk para yang akan arus balik nanti tanggal 1, tanggal 2, betul-betul monitor cuaca di penyeberangan maupun di sepanjang jalan yang ada. Itu yang kita monitor terus, kita antisipasi. Mudah-mudahan bisa berjalan aman, lancar, dan tentunya bahagia, Mas. Baik. Pak Slamet, tentunya ya setelah pulang perjalanan ada bahagianya itu yang harus dibawa nanti untuk memulai lagi rutinitas khususnya yang di Jakarta. Terima kasih Pak Slamet atas waktunya, sehat-sehat untuk semua jajaran dan juga saudara-saudara yang di belakang juga terima kasih sudah mengawal kami semua. Terima kasih banyak Pak. Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah ketua umum partai politik Koalisi Indonesia Maju. Pertemuan digelar di kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta. Sejumlah ketua umum partai politik datang ke kediaman Prabowo Subianto di kawasan Kertanegara, Jakarta.
Ketua Umum partai yang terlihat hadir adalah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia. Menurut Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, tidak ada isu spesial yang dibahas bersama Presiden, ini hanyalah pertemuan rutin biasa. Oh, itu pertemuan rutin ketua umum partai. Biasanya kan tiap Jumat ya makan siang, tapi tadi karena satu hal masih sibuk, baru tadi sore jam 5 ya. Jadi bahas apa? Ya tentu kita melaporkan masing-masing yang kita lakukan. Gitu. Pak, bakal ada surprise kayak reshuffle nggak sih Pak dari pertemuan tadi? Nah, pertemuan rutin ya. Terima kasih. Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi pembahasan politik apa yang disampaikan Presiden kepada para ketua umum partai politik. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara perayaan Natal Nasional 2024 di Indonesia Arena Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu malam. Prabowo mengajak umat untuk saling toleransi dalam beragama. Prabowo mengatakan dirinya merupakan bukti dari keluarga Pancasila. Beginilah kemeriahan perayaan Natal Nasional 2024. Presiden Prabowo Subianto hadir langsung untuk merayakan Natal bersama ribuan umat Kristiani di Indonesia Arena Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu malam. Dalam sambutannya, Prabowo mengajak umat untuk saling toleransi dalam beragama. Presiden Prabowo mengatakan dirinya merupakan bukti dari keluarga Pancasila, di mana dirinya lahir dari ibu Kristiani dan keluarganya banyak yang beragama Kristiani. Presiden pun mengucapkan selamat Natal kepada umat Kristiani di seluruh Indonesia. Presiden juga menyatakan perayaan Natal merupakan bagian dari kehidupan dan kepribadian bangsa. Ia juga menyatakan Indonesia adalah bangsa yang beragam, penuh perbedaan, berbineka tapi satu tujuan, satu keinginan, yaitu keinginan kehendak untuk hidup rukun. Kita merayakan Natal ini sebagai bagian dari kehidupan kita, sebagai bagian dari kepribadian kita, bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragam, bangsa yang penuh perbedaan, bangsa yang berbineka, tapi satu jiwa, satu kehendak, satu keinginan, yaitu keinginan kehendak untuk hidup rukun, untuk hidup sebagai suatu keluarga besar, untuk meraih cita-cita dan tujuan bersama, yaitu mencari kehidupan yang baik di dunia ini. Perayaan Natal Nasional 2024 dihadiri oleh lebih dari 11.000 orang, baik dari umat Kristiani maupun tokoh dan para undangan dari lintas agama. Mengusung tema Marilah Sekarang Kita Pergi ke Bethlehem untuk mengajak seluruh umat merenungkan makna kelahiran Kristus yang memberikan harapan serta mengajarkan hidup damai dengan sesama. Dari Jakarta, Dede Rudi Yudi Permana, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto meminta koruptor untuk tobat saat memberi sambutan dalam perayaan Natal Nasional di Indonesia Arena, Jakarta. Prabowo kembali menegaskan akan memaafkan koruptor jika mengembalikan apa yang telah dikorupsi. Prabowo mau maafkan koruptor. Bukan begitu. Kalau koruptornya sudah tobat, bagaimana tokoh-tokoh agama? Iya kan? Orang bertobat. Bertobat tapi kembalikan dong yang kau curi. Enak aja. Udah nyolong, aku bertobat. Yang kau curi kau kembalikan. Bukan saya maafkan koruptor, tidak. Saya mau sadarkan mereka yang sudah terlanjur dulu berbuat dosa, ya bertobatlah, itu kan ajaran agama.
Bertobatlah, kasihan rakyat, kembalikan uang itu. Sebelum kita cari hartamu kemana, kita akan cari itu.